lagi ya, Yusuf Kala mengakui saudara ya, bahwa tapi dia kemudian berkelit ya, mengakui tapi kemudian berkelit. Wah, gimana cara membuktikannya? Udah 50 tahun yang lalu, gundulmu peang, saudara ya. Wah, si Hitler ini memang pandai berkelit ya. Pandai berkelit si Hitler ini. Jadi dia mengiyakan tapi berkelit, saudara ya. Karena dia harus cari nama di antara orang Islam kan. Tapi di satu pihak, saya tidak terbukti bersalah secara hukum. Gundulmu peang, gimana membuktikannya kamu salah? Zaman itu semua orang Islam semuanya yang berkuasa di mana-mana, orang Islam mau bikin apa, mau apa juga susah suka mereka. Bahkan orang Islam bunuh 3 juta orang yang dianggap PKI tanpa pengadilan pun sampai sekarang nggak ada yang dihukum. Ya kan? Itu yang bakar-bakar gereja sampai sekarang juga nggak ada yang dihukum. Nah, itu susah, saudara ya. Kita mau cerita apa lagi? Anda mau berkelit apapun, itu kenyataannya. Ya, saudara ya, itulah sebabnya Pancasilanya memang ya Biblis bilang jadi pantak gila, ya kan? Ya gimana, saudara ya? Karena tadi ketika orang Indonesia sendiri tidak mensakralkan Pancasila dengan mengamalkannya, Anda boleh mensucikan dengan mulutmu, tapi kalau kamu tidak mengamalkannya, dan bahkan orang-orang yang kita yang ditindas, yang tidak mengalami Pancasila pun kita tidak berjuang, berdoa saja, gundulmu peang, nggak akan dikabulkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah mengajarkan di dalam Lukas 18 tentang janda yang meminta keadilan pada seorang hakim yang lalim. Ya, dari mumet, terus ini beli atau nembak atau apa, daerah saya. Oke, nggak apa-apa. Shalom Arab Saudi, Yordania, Turki, Mesir. Shalom semuanya. Shalom Israel, Shalom Haifa. Kami sedang berada di Haifa, Nabi ke-26 bersama pemain saksofon internasional. Luar biasa. Ada apa mana? Kasih dulu salam. Wih, kata enggak tuh? Wah, itu saksofonnya ya. Kita lagi mau ngamen di laut, sebentar lagi. Tapi saya lagi mau beli subwoofer dulu ini ya, karena subwoofernya saya terlalu kecil. Dan kita memang mau pakai subwoofer nanti kalau rombongan dari Indonesia datang, kita butuh subwoofernya ya. Oke, nanti kalau duitnya nggak cukup, pasti mau ngutangin dulu. Belum ngomong udah di-claim dulu. Aduh, oke saudara. Hari ini judulnya akhirnya Yusuf Kala mengakui ya merusak. Kemarin saya baca, saudara ya, saya nonton Andi F. Noya, saudara ya. Anda ikutin Andi F. Noya itu ya, saudara ya. Terakhir yang Yusuf Kala akhirnya topik kita diangkat ya sama ini ya, sama banyak orang di Indonesia ya. Wah, kita ngomong sudah 3 kali baru diangkat itu, saudara ya. Berapa kali kita ngomong ya? Yang ketiga kan? Tahun kemarin kita ngomong 2 kali, tahun ini kita sekali. Baru diangkat bersama, akhirnya seluruhnya ngomong semua ya. Bahkan ditunjukkan ada disertasi yang dari salah satu mahasiswa dari Universitas Leiden, saudara ya, dibuka. Nah, bagaimana Yusuf bakar. Luar biasa ya. Tapi memang ya itulah, saudara ya, kebal hukum. Pokoknya suka mereka deh, pokoknya mau nutup gereja, mau bakar gereja, pokoknya kebal hukum. Yang bakar gereja cuma dihukum 3 bulan, saudara ya. Yang nyuruh bilang, tolong dikecilin. Sebenarnya 1 tahun, 6 bulan ya. Nah, ya begitulah. Gimana, saudara ya. Makanya Pancasilanya jadi pantat gila. Aduh, akhirnya Pancasila cuma buat bercandaan, saudara ya. Mengapa? Ya, karena memang sakral atau tidaknya sebuah ideologi, ya, sakral atau tidaknya Tuhan, itu dimulai dari kita sendiri, saudara ya. Bagaimana orang-orang membuatnya menjadi sakral atau tidak. Ketika saudara lihat ya, kalau melihat orang-orang Islam itu, kalau lagi, saudara ya, ngomongnya apa? Allah, mesti kan begitu kan. Kalau punya perempuan cantik, ya Allah aku ngaceng, mesti kan gitu, saudara. Ya Allah ngaceng gitu ya, saudara ya. Sehingga Allahnya itu ya bercandaan. Jadi
salahkan saya kalau saya bercanda tentang Allah, ya kan? Karena orang Islamnya sendiri bercanda tentang Allah itu, saudara ya. Ngomong Allah tentang apa segala macam, pakainya Allah, Allah, Allah begitu. Jadi jangan salahkan. Kenapa? Karena kesakralan itu datangnya dari pengikutnya. Lalu kita nonton, ya. Kita nonton. Make lah. Ya, kalau habis kan gitu. Kalau sudah keluar, oh lala bebe, Allah lala bebe, kan begitu kan. Memang begitu kenyataannya. Lalu orang kemudian ikut-ikut menajiskan nama itu, dan nama itu tidak ada kuasa lagi sama sekali. Anda kalau bilang nanti Allah akan mengazab, nggak akan sanggup. Allah mengazab kamu saja tidak mensakralkan nama itu. Orang-orang Islamnya saja tidak mensakralkan nama itu. Coba Anda belajar sama orang Yahudi. Dia mensakralkan nama itu ya. Makanya kalau bilang diazab sama Allahnya orang Yahudi, itu jadi diazab beneran. Bukan main-main ya. Diazab itu diazab beneran. Ya. Karena apa? Karena namanya itu disakralkan. Ya. Mereka itu takut ya. Dari dulu orang Yahudi itu paling takut. Saya tadi dapat pelajaran tentang the oath of the Jews ya in the medieval period. Bagaimana orang-orang Yahudi itu melakukan sumpah ketika zamannya kekristenan di abad pertengahan, saudara. Wah, sumpahnya itu sakral sekali, saudara ya. Nah, tetapi kemudian oleh orang Kristen, dia dinistakan, saudara. Ya, tetapi bagaimana itu bisa dinistakan? Dari mana asal usulnya, saudara? Karena di abad pertama, orang-orang Yahudi ini kalau sembahyang, dia nyebut terus kemudian dia kelihatannya beragama begitu ya, di pinggir-pinggir jalan, kayaknya agama itu buat jualan, ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian orang-orang Kristen ada kesalahpahaman di kalangan orang Kristen bahwa orang Yahudi itu tidak menghormati Elohim, Tuhan mereka, ya, tidak menghormati Allah mereka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi jualan agama. Itulah sebabnya Yesus marah sekali. Tuhan Yesus marah sekali, yaitu bait suci dobrak-abrik, saudara ya, meja penukar uang segala macam itu dobrak-abrik. Kenapa? Karena nggak suci lagi. Marah sekali Tuhan Yesus ya, dan bilang apa? Runtuhkan bait suci ini dalam 3 hari lagi, dalam 3 hari aku membangun. Artinya bait suci itu dia, saudara ya. Itulah sebabnya saya selalu menasihati anak-anak saya, jangan pernah sebut nama Tuhan Yesus untuk bercanda. Ya, jangan menyebut, karena suatu ketika kamu panggil nama itu sampai muntah darah, tidak akan ada kuasanya lagi. Karena kitalah yang mensakralkan nama itu. Ya, kitalah yang mensakralkan nama itu, sama di Subkala ini ya. Ya kan? Bagaimana Islam di Indonesia itu bisa disakralkan? Kita umatnya sendiri sembarang atau ampangan, ya. Oke, bentar. Ini saya ada yang fungsi. Minta tolong di mute. Terus punya saya tolong di-unmute. Bisa nggak? Karena punya saya, tolong ke host di-tol. Lalu punya saya di-unmute. Ya baik ya. Yang baik Yahudi, yang nggak baik Arab. Oke, kita lanjut ya. Ini Pak Santiamer belum masuk ya, Pak Santiamer ya. Waduh. Bentar, ini yang lain kembali jadi co-host ya. Saya kanan karena balik lagi tadi ya, saudara ya. Mengapa akhirnya terjadi penistaan agama? Karena orang-orang Islam sendiri dia tidak mensakralkan Tuhannya. Lalu dia paksa kita untuk mensakralkan Tuhannya. Gundulmu peangkui. Ya, kamu sendiri tidak menghormati Tuhanmu. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhanmu? Kamu saja tidak menghormati Tuhanmu. Ya, tapi kemudian orang-orang Islam mau menistakan ya nama Tuhan kita. Ya, langsung kena azab, saudara. Langsung ngumpet dada, saudara ya. Langsung ngumpet, saudara. Ya itulah. Ya, orang sering balik-balik, saudara ya. Orang sering kebalik-balik ketika dia berpikir. Orang malah merah handphone. Oke. Ya, oke. Sebentar, ada siapa saja di sana? Pantesan banyak yang belum jadi co-host nih. Saya sendiri
PDN nih. Oh, Bu Pandi sudah ya. Pak Kwang belum masuk ya, Pak Santianger ya. Oke, saya mute all dulu ya. Caranya gimana mute all-nya? Coba. Oh, oke ya. Cuman nanti kalau Pak Santiamer ini co-host, tolong bantu kalau Pak Santiamer masuk ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ngoceh-ngoceh lagi. Jadi saudara, bagaimana orang-orang Islam ini sebenarnya sedang menistakan agamanya sendiri ketika dia lagi lebaran berberangan Allah, Allah, la 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 la, Allah. Mereka sedang menistakan agamanya sendiri, saudara ya. Mereka teriak-teriak di pinggir jalan dengan tidak hormat sambil pakai dundung reng. Mereka samakan Allahnya dengan Sarimi pergi ke pasar, saudara ya. Dundung reng, Allah, dundung Allah, dundung reng. Mereka menyamakan Allahnya mereka, saudara ya, yang lagi pergi ke pasar. Jadi jangan heran, orang lain tidak menghormati Allah. Kamu sendiri juga yang tidak menghormati Allah sendiri. Kalau lagi selesai ya, habis Allah, gitu saudara ya. Nah, ketika mereka sendiri mereka tidak menguduskan ya nama Allahnya, saudara ya. Habis aksan-aksan gitu kan, mereka pada teriak-teriak itu kan, ya kan, gitu kan, masjidnya buat ngerasani janda, ada janda baru, semlohai, saudara ya, dirasani di masjidnya. Nah, disitulah bagaimana kita bisa respect dengan masjidmu, respect dengan Allahmu, kamu sendiri nggak respect. Bahkan di dalam rumah ibadahmu sendiri aja kamu bicara tentang janda. Ya, kamu membicarakan perasaan ada janda baru di kampungmu. Lalu bagaimana orang mau respect sama Allah, saudara? Ya, tapi yang begini saja kalian masih tidak mengakuinya, tidak menyadarinya. Lalu kalian paksa kita, lalu kalian teriak-teriak tentang penistaan. Pusing nggak, saudara? Pusing. Saya aja pusing, saudara. Yang ini juga. Bentar ya, ini saya lagi cari tempat parkir soalnya. Nah, ini. Misalnya apa itu, Pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Itu hanya berhenti. Kita harus parkir di daerah ini. Ini nggak boleh. Nah, ini boleh. Harusnya nggak boleh, Pak. Bentar ya. Sebentar ya. Saya juga lupa parkirnya apa. Pokoknya itu sebelah sana, Pak. Karena kalau kita ke sana nggak tempat parkiran. Jalan. Oke, nggak apa-apa kita begini, tapi jadi saudara ya, kita balik lagi ya. Aja nih. Nah, jadi kita melihat bagaimana orang-orang ini kemudian memaksa kita. Sebenarnya di Indonesia ini ada yang kebalik ya, saudara ya. Si Ustadz Bangke itu bilang di Indonesia ini ada pemaksaan agar kita orang Islam mengakui Yesus adalah Allah. Kebalik, saudara ya. Orang Islam sudah memaksa kita untuk menyangkal Yesus, saudara. Dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini itu memaksa kita untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ya. Kenapa, saudara? Dari mana buktinya? Buktinya sudah jelas. Ketika Mekah itu diislamkan, ya, ketika orang-orang Kristen Medina itu diusir dari Medina, itu adalah sebuah bukti, saudara ya, bahwa terjadi pemaksaan. Ya, bahwa terjadi pemaksaan di mana kemudian orang-orang Kristen itu ya dipaksa menyangkal, saudara ya. Di Bizantin itu adalah sebuah pemaksaan, saudara ya. Bizantin itu juga adalah sebuah pemaksaan. Sebagai peristiwa Kekristenan di Bizantin itu ketika Islam itu menguasai Bizantin, yang seperti kemarin kita bahas ya hari Minggu itu ya, bahwa Islam itu memaksa orang jadi Islam, ya, bahwa orang-orang Islam itu memaksa orang untuk memeluk agama Islam dengan ancaman pedang.
Dan itu fakta. Anda mau terima mau enggak, itu faktanya. Itu terjadi. Itu faktanya dan itu terjadi. Anda mau sampai kapan menyangkal, itulah kenyataannya. Ini ya, ya. Kita bapak kali. Apa? Bentar, saudara ya, saya sambil cari tempat parkir ini. Ini kalau yang jual di antara sebelah sini, daerah sini. Ini daerah sini yang jual yang satu. Oh, kita kanan, kita belok kanan. Oke, sebentar, saudara ya, saya sambil parkir. Oke. Oke ya, kita bisa lagi parkir. Kita parkir. Kita jauh dikit. Sebentar ya, kita setak. Iya, iya. Orang buka. Jauh sekali, Pak. Coba. Ini apa nih? Tolong disable juga. Disable. Ini, Pak. Oke ya. Kita dapat tempat parkir akhirnya, saudara ya. Tempat parkir. Jalannya rada jauh. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi, saudara ya. Mana nih orang-orang? Ini kalau nggak ada pasang zaman udah rame nih. Ya, balik lagi ya. Yusuf Kala ini Yusuf Kala mengakui, saudara ya, bahwa tapi dia kemudian berkelit ya, mengakui tapi kemudian berkelit. Wah, gimana cara membuktikannya udah 50 tahun yang lalu? Gundulmu peyang, saudara ya. Wah, si Hitler ini memang pandai berkelit ya. Pandai berkelit si Hitler ini. Jadi dia mengiyakan tapi berkelit, saudara ya. Karena dia harus cari nama di antara orang Islam kan. Tapi di satu pihak, saya tidak terbukti bersalah secara hukum. Gundulmu peyang, gimana membuktikannya kamu salah? Zaman itu semua orang Islam semuanya yang berkuasa di mana-mana, orang Islam mau bikin apa, mau apa juga susah suka mereka. Bahkan orang Islam bunuh 3 juta orang yang dianggap PKI tanpa pengadilan pun sampai sekarang nggak ada yang dihukum, ya kan? Itu yang bakar-bakar gereja sampai sekarang juga nggak ada yang dihukum. Nah, itu mau kita susah, saudara ya. Kita mau cerita apa lagi? Anda mau berkelit apapun, itu kenyataannya, ya saudara ya. Itulah sebabnya Pancasilanya memang ya Biblis bilang jadi pantat gila, ya kan? Ya gimana, saudara ya? Karena tadi ketika orang Indonesia sendiri tidak mensakralkan Pancasila dengan mengamalkannya, Anda boleh mensucikan dengan mulutmu, tapi kalau kamu tidak mengamalkannya, dan bahkan orang-orang yang kita yang ditindas, yang tidak mengalami Pancasila pun kita tidak berjuang, berdoa saja, gundulmu peyang, nggak akan dikabulkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah mengajarkan di dalam Lukas 18 tentang janda yang meminta keadilan pada seorang hakim yang lalim. Keadilan itu tidak semerta-merta turun kayak hujan, saudara. Anda harus mencari keadilan dengan sungguh-sungguh. Anda harus meminta keadilan, baru keadilan turun, saudara ya. Baru keadilan. Saya mau cerita nanti ya, kemarin ya, hari Minggu. Sudah semua ya, dari kecil tahu nggak bahwa banyak dari kita yang mengalami ketidakadilan, tetapi kita terlalu takut untuk bicara. Ya, banyak dari kita, bahkan di negara-negara yang sudah maju pun, ya tetap ada ketidakadilan. Tetapi orang takut bicara dan takut mengatakan ketidakadilannya. Fakta, saudara. Ya, dan itu menjadi masalah besar, saudara ya. Masalah ketidakadilan ya itu menjadi masalah besar karena sebenarnya
ya. Makanya kalau di Eropa itu namanya Gerechtigung ya, kesamaan di dalam hukum ya, Gerechtigung. Nah, sebenarnya kata Gerechtigung itu sakral sekali, saudara ya. Anda kalau masuk ke Belanda, ya ada namanya Gerechtigkeit ya, persamaan dalam hak dan kewajiban, saudara ya. Di dalam artikel nomor 1 undang ya. Mau Anda imigran, mau Anda warga negara, kalau Anda sudah masuk, selama Anda legal ya, kalau Anda nggak legal ya nggak dapat persamaan hukum tentunya. Selama Anda legal, maka Anda akan mendapat persamaan hukum itu, saudara. Selama, walaupun Anda imigran. Makanya, walaupun Anda paspornya masih Indonesia, Anda sudah punya permanen residen di Belanda, Anda mendapat segala fasilitas yang sama dengan yang dimiliki oleh warga negara, saudara. Cuman nggak boleh nyoblos saja ya Pak ya. Cuman nggak boleh nyoblos saja kalau pemilu tentu saja kan. Itu dengan sendirinya. Karena Anda kan bukan bagian dari itu ya kan. Bukan masalah kewajiban. Itu kan masalah Anda bukan bagian dari politik. Tapi dalam hal hidup Anda punya kesamaan yang sama. Dalam hal hukum Anda punya kesamaan. Ya, sangat beda sekali saudara kalau Anda ada di negara Islam, saudara ya. Wah, kalau Anda imigran, Anda orang asing, wah ya kelar hidupmu saudara kalau punya masalah di negara-negara mereka. Kalau di Belanda ini, Anda mau orang asing, mau orang lokal, Anda punya persamaan hukum. Nggak peduli mereka, saudara ya. Benar-benar mereka jalankan itu. Nah, itu bedanya. Walaupun tetap ada ketidakadilan. Tetap ada, ya namanya ketidakadilan itu selalu ada di mana-mana. Tetapi, ada harapan ketika orang memperjuangkan keadilan itu di negara-negara di Eropa ini, saudara. Nah, seperti di Indonesia, Anda pusing. Oke, sebentar. Saya harus turun selama 15 menit. Ada yang bisa gantiin saya dulu nggak nih? Ngoceh-ngoceh dulu nih. Ini Pak Andi, mana nih Pak Andi nih? Pak Andi dan yang lain-lain. Pak Fran di sini aja, mana Pak Fran? Silakan Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.